Patrick Dorgu terkejut dengan keputusan Manchester United di bursa transfer. Manchester United kembali menarik perhatian di bursa transfer musim panas 2025. Klub memutuskan untuk melepas Rasmus Højlund ke Napoli dengan status pinjaman. Keputusan tersebut cukup mengejutkan banyak pihak, termasuk pemain mereka sendiri. Patrick Dorgu, rekan senegara Højlund di timnas Denmark, ikut angkat bicara. Menurut Dorgu, Højlund sebenarnya masih ingin bertahan di Old Trafford. Namun manajer Ruben Amorim memilih langkah berbeda untuk lini depan United. Cerita ini diungkap Dorgu saat menjalani tugas internasional bersama Denmark. Dia menyebut keputusan tersebut bukan hal yang mudah diterima bagi sahabatnya. Musim lalu berjalan sulit bagi Rasmus Højlund di Manchester United. Striker berusia 22 tahun tersebut hanya mencetak 4 gol di Premier League. United sendiri tampil mengecewakan dengan finish di posisi ke-15 klasemen. Amorim pun memilih merombak skuad dengan merekrut Benjamin Sesko senilai 74 juta pound sterling. Begitulah dunia sepak bola, kamu tidak pernah tahu kapan saatnya harus pergi. Kami sudah tahu Christian bakal pergi, tetapi mungkin lebih mengejutkan ketika Rasmus harus pindah, ungkap Dorgu. Højlund sempat berharap bisa bertahan dan membuktikan dirinya kembali. Namun kesempatan pinjaman dengan opsi wajib beli akhirnya tercapai menjelang akhir bursa transfer. Dia kini bergabung dengan Napoli dan berpeluang direkrut permanen senilai 38 juta pound sterling. Syaratnya klub Serie A tersebut harus berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Saya banyak berbicara dengannya sepanjang proses transfer. Saya bisa merasakan ke arah mana semuanya berjalan. Mudah-mudahan kami tetap bisa bertemu setiap kali ada panggilan tim nasional, ungkap Patrick Dorgu menambahkan. Rasmus Højlund sebenarnya didatangkan United dengan harga yang besar pada 2023. Saat itu dia dibeli dari Atalanta dengan bandrol mencapai 72 juta pound sterling. Namun Ruben Amorim memastikan sang striker tidak masuk dalam rencananya musim ini. Højlund bahkan tidak dimainkan dalam pramusim maupun di 4 laga awal Premier League. Akhirnya dia dilepas ke Napoli bersama Scott McTominay. Klub Italia tersebut memiliki kewajiban membelinya seharga 38 juta pound sterling bila lolos ke Liga Champions. Baru sebulan lebih Barcelona sudah ingin memulangkan Marcus Rashford. Marcus Rashford yang sempat digadang-gadang bakal bersinar kembali di Barcelona kini justru menghadapi situasi yang mengejutkan. Baru 1,5 bulan berseragam Blaugrana, muncul kabar bahwa klub Katalan mulai menimbang untuk memulangkannya ke Manchester United lebih cepat dari jadwal. Rashford resmi dipinjam Barcelona dari United pada bulan Juli lalu. Kesepakatannya berdurasi 1 musim penuh hingga 30 Juni 2026 dengan opsi pembelian permanen senilai 30 juta pound sterling pada tahun depan. Di atas kertas transfer ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Namun realita berkata lain. Dilansir dari El Nacional, Barcelona melalui pelatih Hansi Flick disebut tidak puas dengan performa sang striker timnas Inggris. Rashford dinilai belum menunjukkan kualitas terbaiknya sehingga manajemen mulai meragukan kelanjutan peminjamannya. Lebih parah lagi, dari 3 Jornada La Liga 2025-2026 yang sudah berlangsung, Rashford hanya tampil sebagai pemain pengganti. Catatannya 0 gol dan 0 assist. Situasi ini tentu jauh dari ekspektasi awal dari Barcelona. Jika Barcelona benar-benar memutuskan untuk mengakhiri peminjaman lebih cepat, konsekuensinya tidak ringan. Klub Katalan harus membayar penalti sebesar 4,3 juta pound sterling kepada Manchester United sebagai kompensasi. Bagi Rashford, ini bukan pertama kalinya dia gagal meyakinkan klub lain. Pada paruh kedua musim lalu, dia juga sempat dipinjamkan ke Aston Villa. Sayangnya performanya tidak membuat Unai Emery tertarik untuk mengontraknya secara permanen. Di Manchester United sendiri, Rashford mulai kehilangan tempat sejak Ruben Amorim datang menggantikan Erik ten Hag. Perubahan sistem permainan membuat posisinya semakin terpinggirkan. Kini masa depan Rashford kembali menjadi tanda tanya besar. Apakah Barcelona akan benar-benar menyerah secepat ini atau justru memberikan waktu lebih lama agar sang pemain bisa membuktikan dirinya di Camp Nou lagi? Kejutan besar, Manchester United dan Trabzonspor sepakat Onana menuju pintu keluar. Masa depan Andre Onana di Manchester United kian tidak jelas. Kiper berkebangsaan Kamerun tersebut kini dikabarkan didesak untuk mencapai kesepakatan peminjaman ke klub Turki Trabzonspor. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, kesepakatan secara verbal antara United dan Trabzonspor telah berhasil dicapai. Hal yang masih tersisa menunggu adalah persetujuan final dari Onana sendiri untuk menyetujui kepindahan tersebut. Trabzonspor memiliki kebutuhan mendesak untuk mendatangkan penjaga gawang baru setelah kehilangan kapten mereka, Uguran Cakir.
Pemain tersebut telah pindah ke Galatasaray dengan nilai transfer 36 juta euro pada bursa transfer musim panas ini. Perjalanan karir Onana di Old Trafford mengalami kemunduran yang drastis dalam periode singkat. Dia tidak diikutsertakan dalam 3 pertandingan pembuka Premier League pilihan Amorim dan hanya mendapat kesempatan bermain di EFL Cup saat melawan Grimsby Town. Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan yang mengecewakan. Alasan resmi yang sempat disampaikan pihak klub adalah terkait masalah kondisi fisik sang pemain. Namun sinyal yang lebih jelas muncul pada hari terakhir bursa transfer. United resmi mendatangkan kiper muda Sean Lemans dengan nilai transfer 18 juta pound sterling dari Royal Antwerp. Kehadiran Lemans semakin mempersulit posisi Onana, mengingat Altay Bayindir sudah lebih dulu menjadi kiper cadangan. Situasi ini membuat masa depan Onana di bawah Mister United semakin tidak pasti. Kondisi Onana menjadi semakin kompleks karena hubungannya dengan manajemen klub dikabarkan mengalami keretakan. Dia termasuk dalam daftar pemain yang terkena kebijakan pemotongan gaji sebesar 25% setelah kegagalan tim lolos ke Liga Champions musim lalu. Bukannya menerima kebijakan tersebut, Onana justru mengajukan tuntutan kontrak baru dengan peningkatan gaji. Permintaan ini dikabarkan tidak disukai oleh Amorim dan juga jajaran direksi klub. Performa Onana musim lalu juga tidak memberikan dukungan yang kuat untuk posisinya. Dia tercatat kebobolan 65 gol dalam 50 pertandingan yang dijalani. Angka yang memancing kritik tajam terhadap kemampuannya. Dengan sebagian besar bursa transfer Eropa sudah ditutup, opsi Onana untuk mencari klub baru menjadi sangat terbatas. Bursa transfer Turki yang masih dibuka hingga 12 September memberikan kesempatan terakhir baginya. Trabzonspor menempatkan Onana sebagai prioritas utama mereka setelah ditinggal Cakir. Kesepakatan peminjaman dinilai dapat menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Bagi Onana sendiri, perpindahan ini bisa menjadi kesempatan untuk mengembalikan rasa percaya diri yang sempat menurun. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, perhatian otomatis akan tertuju pada Lemans dan Bayindir. Kedua penjaga gawang tersebut akan bersaing ketat untuk memperebutkan posisi sebagai pilihan utama. Meskipun demikian, kemampuan keduanya masih dipertanyakan oleh sebagian penggemar United. Mengejutkan, Ruben Amorim desak Ineos pertahankan Miguel dengan kontrak yang baru. Siapa sangka pemain yang dulu sempat jadi bahan kritik kini justru dianggap krusial bagi proyek besar Manchester United. Ruben Amorim, manajer baru Setan Merah, dikabarkan meminta langsung kepada Ineos agar Harry Maguire diberi kontrak baru yang lebih penting. United memang sempat memperpanjang kontrak Maguire 1 tahun pada awal 2025, membuat sang bek tetap bertahan hingga Juni 2026. Keputusan itu diambil bersamaan dengan dilepasnya Victor Lindelof, Jonny Evans, dan Christian Eriksen. Namun bagi Amorim, sekedar perpanjangan itu tidak cukup. Dia ingin Maguire benar-benar dijadikan bagian utama di dalam skuad. Meski kini berusia 32 tahun, Maguire ternyata masih masuk dalam rencana jangka menengah dari sang pelatih. Padahal Ineos dikenal cenderung enggan memberi kontrak panjang bagi pemain di atas 30 tahun. Tetapi laporan tim Talk menyebutkan Amorim adalah pengagum berat Maguire dan menilai kehadirannya vital di lini pertahanan. Maguire sendiri tidak menutup kemungkinan menutup karirnya di Old Trafford. Sang kapten Inggris di Euro 2020 itu dikabarkan sangat bertekad bertahan, bahkan rela menyingkirkan opsi pindah yang sempat ramai dibicarakan di musim panas lalu. Memang Maguire belum sekalipun menjadi starter di Liga Inggris musim ini. Namun sistem rotasi yang diterapkan Amorim membuat lini belakang United masih terus berubah-ubah. Hal ini membuat peluang Maguire untuk tetap penting di skuad tetap terbuka lebar. Sejak Amorim menggantikan Erik ten Hag pada November, Maguire tampil 31 kali di semua ajang dengan 24 diantaranya sebagai starter. Dia juga mencetak 3 gol dan 1 assist, termasuk kontribusi krusial di perempat final Liga Eropa melawan Olympique Lyon. Sejak diboyong dari Leicester pada Agustus 2019 dengan harga fantastis 80 juta pound sterling, Maguire telah memainkan 249 laga dan mengoleksi 2 trofi Piala Carabao Cup 2023 dan Piala FA 2024. Meski sering menjadi sorotan, dia tetap punya catatan prestasi yang tidak bisa dianggap remeh. Tidak heran mantan kepala pemandu bakat United Mick Brown sempat menegaskan bahwa jika United melepas Maguire, banyak klub Premier League bakal segera mengantri untuk merekrutnya. Kini pertanyaannya, apakah Ineos akan menyetujui permintaan Amorim dan mengikat Maguire lebih lama di Old Trafford?